zatnya, tidak ada satu lagi zat macam zat engkau. Sama-sama menciptakan langit dan bumi, tidak ada satu. Tidak ada satu lagi sifat seperti sifat engkau. Nafikam munfasil fi sifat. Artinya, kalau ada pun nampak kasih sayang pada makhluk, itu kasih sayang yang diberi Allah, dia tak buat sendiri. Itu yang hendak dipastikan dalam kajian ini. Kalau ada pun kudrat, kekuasaan pada makhluk, manapun makhluknya, apapun makhluknya, katakan di dalam, itu kekuasaan yang dibagi Allah, dia tak buat sendiri. Itu maksud nafi kamun fasil fis sifat, fil af'al, fil zat. Tidak ada satu yang berdiri di luar Allah. Nafikam munfasil. Ini hendak dijazamkan dalam semua urusan, dalam semua perkara. Makanya diperlukan dalam masa pelatihan membanyakkan zikir la ilaha illallah, supaya bagi yang jazam tak lagi memikir-mikir, tek automatically terpakai, tek bangunannya dah ada. Maka diperlukan berzikir. Dua, dan arti muttasil pada sifat itu seperti berbilang-bilang sifat Allah Ta'ala daripada satu jenis, seperti dua kudrat dan dua iradat dan yang lain. Itu arti muttasil sifat. Kam beberapa, muttasil yang dapat disambungkan kepada Allah, pada sifat Allah. Maksud begini, jangan beriktikad bahwa ada 2, 3, 4 sifat Allah. Misalnya maha mengasihi, itu sifat Allah yang tersendiri, itu ada pada zat Allah. Maha kudrat, berkuasa, menguasai, itu sifat Allah yang tersendiri, itu ada pada zat Allah. Jangan. Kalau kepada makhluk kita buat macam tu, ada sifat mengasihi pada makhluk, bersendiri pada dirinya. Ada juga sifat marah pada makhluk, itu bersendiri lagi pada dirinya. Bisakah dicabut sifat marahnya? Bisa. Tidak tercabut sifat penyayangnya? Bisa. Karena memang benda ni makhluk, diberi sifat penyayang, maka penyayanglah dia. Diberi sifat pemarah, pemarahlah dia. Jangan diibaratkan macam ini pada zat Allah. Itu nafi kam muttasil. Jadi macam mana ini sifat Allah yang 20 ni? Yang 20 ni mempelajari, makanya ada angka 20. Karena kalau tak dibuat angka sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, macam mana nak pelajari dia? Tapi setelah faham, tidak ada angka-angka pada sifat Allah. Sifat Allah itu qadim, tidak bisa disebut ini sifat pertama Allah, ini sifat kedua, ini sifat ketiga. Tak, itu makhluk. Itu yang dimaksud nafi kam muttasil, pada sifat, pada zat, pada af'al. Jadi kita batalkanlah malam ni kaji kita yang lalu. Begitu fahamnya? Ya. Karena yang lalu sampai kepada malam ini itu metode, cara kita mempelajari mesti macam tu. Mesti ada sifat pertama, sifat kedua, sifat ketiga.
Kalau tak dibuat nombor macam mana? Oleh kerana itu, ada di luar sana anak-anak muda bid'ah mempelajari sifat 20. Mana ada sifat Allah 20? Al-Quran tak ada sebut sifat Allah 20. Orang ni tak mengerti masalah. Memang tidak ada disebut sifat 20 di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Namun siapapun yang hendak mempelajari sifat Allah, dia mesti memulai dari sifat pertama, kedua, ketiga, keempat, karena dia makhluk. Sepanjang yang mempelajari itu makhluk, mesti ada nombor. Itulah kita pelajari sifat Allah. Sifat pertama wujud, itu konsensus ulama, duluan pelajari sifat wujud, supaya mudah nanti sifat kedua qidam, supaya memudahkan awak belajar sifat ketiga baqa, mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Terus setelah kita fahami itu, maka hakikatnya itu pada makhluk mestilah ada nomor untuk mempelajari. Yang sedang dipelajari itu hakikat Allah, itu sifatnya tak ada nombor. Untuk mengunci kalimat tidak ada sifat pertama, sifat kedua, karena zat Allah itu qadim. Tidak ada yang mula-mula, kepalanya mula-mula, kakinya mula, tidak ada. Makna qadim, laisa kamitslihi syai'un. Untuk mengunci itu para ulama membuat satu kata kunci. Apa itu? Nafi kamuttasil fis sifat. Buanglah, nafikanlah mustahil sememangnya beberapa yang dapat disambungkan kepada Allah. Apa itu yang dapat disambungkan? Allah itu maha melihat. Ya, jadi sifat melihat ada pada zat dia. Lain lagi Allah itu maha mendengar. Ya, sifat maha mendengar ada lagi lain pada dia. Tidak. Itu maksud kajian ini. Kalau makhluk macam itulah. Si Ahmad melihat, ya, ada sifat mampu melihat. Si Ahmad juga mendengar, ya, ada kemampuan, ada sifat mendengar. Mendengar dengan melihat dapat dipisah. Hanya sekarang kedua-duanya diletak kepada Allah. Ini nafi, ini mustahil pada zat Allah. Tidak seperti ini. Kemampuan melihat Allah, mendengar, berfirman, berkata-kata, tidak seperti ini. Jadi macam mana Ustaz? Kesimpulannya, laisa kamitslihi syai'un. Tiada berseperti. Namanya pun yang dibahas ini yang qadim, yang tak berseperti. Zatnya, dirinya tiada berseperti. Tentu maha mendengar, maha melihatnya, maha berfirmannya, maha berkuasanya, maha berkehendaknya, tiada berseperti. Untuk mengunci itu para ulama membuat nafi kamuttasil fi zat, nafi kamunfasil fi zat, nafi kamuttasil fi sifat, nafi kamunfasil fi sifat, nafi kamuttasil fil af'al, nafi kamunfasil fil af'al. Macam mana tuan-tuan, boleh ke tak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ini dah lama tak bertanya-tanya ni Pak Ustaz. Jadi pingin lagi nak bertanya. Kalau memang kurang tepat, saya mohon maaf Pak ya. Saya bertanya ni agak menyinggung sikit, klien sikit. Bagaimana rupa yang tidak bercerai dan bagaimana rupa yang tidak bersekutu dan bersatu?
Ulangi soalan. Bagaimana rupa yang tidak bercerai dan bagaimana rupa yang tidak bersekutu atau bersatu? Itu aja Pak Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban pendek sajalah ya. Jawabannya ialah laisa kamitslihi syai'un. Itulah hakikat zat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada berseperti. Itu jawaban pendeknya. Jawaban panjangnya sebenarnya diurai lagi itu, tapi tak sempat masa ni. Jadi itulah hakikatnya, jawabannya. Tapi dengan dah kita bongkarkan sikit tadi, bisalah itu. Itulah stempelnya. Baik. Ibu-ibu faham ke tak? Bagi yang nak tanya, tanyalah. Kalau ibu-ibu jauh di sana dah okey, bapak-bapak ni dekat di sini makin okey lah tu. Ustaz Haji Abdus Salam nak tambahkan dengan kalimat yang lebih mudah difahami kawan-kawan, dipersilahkan. Kadang-kadang kita tak dapat kata-kata macam mana yang lebih ringan, lebih mudah. Nak cakap? Belum lagi. Ada yang nak tanya pasal kekurang jelasan? Ustaz Abdul Qahar faham ke tak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Itu juga lagi, hanya saya bacakan sikit, saya terangkan semua, baca lagi, itu juga keterangannya, maknanya, maksudnya supaya berulang-ulang keterangan itu. Masih itu juga lagi. Dan arti munfasil pada sifat itu seperti ada yang lain daripada Allah Ta'ala itu. Sifat seumpama sifat Allah Ta'ala, seperti kudrat yang dapat memberi bekas dan ilmu yang umum ta'alluqnya dan yang lainnya. Dan tiada mengapa muafaqah pada nama jua dikatakan pada hamba itu ada baginya kudrat dan iradat dan ilmu dan hayat dan yang lain daripada sifat yang sah dikatakan pada mereka itu, seperti sama, makhluk tu sama, basar dan kalam, tetapi bukan hakikatnya. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi bukan hakikatnya. Silalah katakan makhluk tu mampu mendengar, sama, basar, makhluk ini mampu melihat, sila katakan. Silalah katakan berilmu orang ini, berilmu makhluk ini, sila katakan. Tetapi bukan hakikatnya. Itulah yang nak kita ambil ni. Macam orang mendulang emas, mengayak, beratus kilo pasir diayak, buang semua, yang nak diambil sebutir je. Itulah yang nak kita ambil ini. Kita mempunyai tugas melatihkan diri setiap kali mencakapkan orang ni pintar, bukan hakikatnya. Orang ni melihat, bukan hakikatnya.
hakikatnya dia tak melihat. Buktinya dulu dia belum melihat, bahkan dia belum ada. Yang sebenarnya, yang hakikatnya, dia dari tak ada diadakan, dari tak melihat dibikin melihat, dari tak berilmu dibikin berilmu, dari tidak mendengar dibikin mendengar, dibikin. Yang bikin itulah yang punya sebenar, dia tak punya apa-apa. Itu yang nak dijazamkan ini. Seperti sifat Allah, tetapi bukan hakikatnya seperti sifat Allah. Kita cakap orang ni melihat, tetapi tidak sama dengan i'tiqad kita melihatnya Allah. Allah melihatnya kapan? Tak pakai awal. Qadim, tak pakai awal. Makhluk ini melihatnya kapan? Sejak dia dicipta, bahkan dah lahir dulu, baru pelan-pelan dibagi dia melihat. Bukan hakikatnya. Itu yang harus di garis bawahi. Dan hanya saja yang tiada boleh dikatakan pada hamba lagi mustahil ia, bahwa ada bagi hamba itu qudrat yang dapat mengeluarkan dia sekalian mungkin daripada adum kepada ada. Ilmu yang meliputi dengan sekalian maklumat, ini jangan sekali-kali ada di dalam hati seorang beriman. Ketika bibirnya mengucap orang ini melihat, jangan sekali-kali di dalam hati memang dia melihat dengan sendirinya, dengan dirinya, atau orang ini dah sembuh penglihatannya. Jangan sekali-kali di dalam hati dah sembuh penglihatannya karena bagusnya ubat yang dia makan, itulah yang buat sembuh. Jangan, itu yang dipesankan. Melainkan melihat orang ni dibagi, diizinkan melihat. Sembuh orang ni dibagi, diizinkan sembuh. Yang dari dia tak ada, semua menyambung kepada Allah. Itu yang dimaksud. Dulu dah pernah tahu dia apa belum? Kalau sudah pernah tahu, ini namanya dhaif, orang muslim, orang beriman yang lemah. Dah belajar, dah pernah tahu, tapi waktu menjawabnya dah sembuh Bapak, alhamdulillah dah, tapi dalam hatinya tidak menyambungkan kepada Allah. Dhaif, orang lemah, awam, apa namanya itu, kopral, pangkat rendah lah. Kalau belum pernah tahu, sudah sembuh Bapak, sudah alhamdulillah, tapi dalam hatinya sembuhnya itu memang lantaran jumpa dengan dokter yang bagus, atau lantaran rajinnya mengontrol makan obat, itu di dalam. Kenapa itu di dalam? Karena tak belajar. Kenapa tak belajar? Tak adakah tempat belajar? Ada, tapi tak belajar, tak pergi. Orang ni sepakat seluruh ahli tauhid bukan mukminina wal mukminat. Naudzubillah thumma naudzubillah. Dua. Yang ketiga, dah sembuh Bapak, sudah alhamdulillah. Dalam hatinya rajinnya berubatlah bikin sembuh. Sekejap tu, pas tu balik rumah tu yang dia, Masya Allah, astagfirullah, tersalah saya waktu menjawab tadi, ingat dari rajinnya saya berubatlah saya sembuh. Padahal bukan engkau ya Allah yang mencatat di Lauhul Mahfuz bahwa hari ini aku memang sudah sembuh. Bersama itu engkau catat juga sebab-sebabnya sehingga sembuhlah aku, bukan aku ya Allah. Di dalam dah sampai rumah, dah berlewat setengah hari dah. Orang ni namanya fusuk, jatuh fusuk, dia fasik. Namun mustaghfirin dia dah sampai rumah.
orang yang bertaubat dia sesudah sampai rumah. Itu jauh lebih baik ketimbang tak taubat-taubat terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sebab yang menyebabkan karena kita tahu, karena kita makan obat dia sembuh. Berarti kan kita percaya sama sebab. Andai tidak makan obat sembuh tidak? Umpama ikhtiar. Andai tidak makan obat hari itu sembuh tidak? Iya. Satu pertanyaan. Yang kedua, saya ingin tanya ini masalah yang Tunggu. Satu ini saja dijelaskan. Karena kalau ini dapat masyarakat, ini sudah cukup menolong ini. Andai tak makan obat sembuh tidak? Anda menuntut itu karena Anda ingat yang takdir itu sembuhnya itu. Makan obatnya itu tidak Anda masukkan kepada takdir. Masukkan itu biar jangan pening pala. Yang takdir itu bukan sembuhnya itu saja, rajinnya makan obat pun ditulis, jumpa dengan dokter pun di rumah sakit pun ditulis, pintarnya dokter ni membikin resep pun ditulis, maunya Anda makan obat sesuai dengan petunjuk dokter pun ditulis. Jadi isi Lauhul Mahfuz selama ini selalunya di masyarakat yang disebut isi Lauhul Mahfuz itu sembuh, padahal bukan itu saja. Isi Lauhul Mahfuz sembuh, tapi di belakangnya itu rajin makan obat, di belakangnya itu berjumpa dengan dokter yang baik, di belakangnya itu ada di apotik obat yang dia beli, di belakangnya itu dibantu anak istrinya mengingatkan dia supaya jangan telat makan obat. Semuanya itu takdir. Itu makna perbincangan Rasulullah dengan Umar bin Khattab ketika Rasulullah mengingatkan sahabat, 3 kali 40 hari kita di dalam kandungan ibu kita, kita dah ditentukan Allah 4 perkara. Ingat, tak dibahas lagi yang 4 ni, yang terakhir saja. Apa yang keempat kata Rasulullah? Dah ditentukan nasib akhir. Nasib akhir apa itu? Imma sa'adah wa imma saqawah. Dah ditentukan kata Rasulullah. Apakah ujung-ujungnya si A ini akan masuk surga, atau ujung-ujungnya nanti si A ini akan masuk neraka? Dah ditentukan kata Rasulullah. Bangkitlah Umar, ya Rasulullah, kalau macam tu semayang tak semayang pun saya, kalau memang dah ditulis di sana masuk surga, akan masuk surga kah? Ya. Macam mana rajinnya sembayang pun si A ini, kalau dah ditulis di Lauhul Mahfuz akan masuk neraka kah? Ya. Kalau begitu ya Rasulullah, tak payahlah kita sembayang. Kalau kita dah ditulis dalam ilmu Allah akan masuk surga, bakal masuk surga juga. Apa jawab Rasulullah? Siapa yang ditulis Allah dalam takdir Allah, pilihan Allah, kemauan Allah yang tidak diintervensi oleh siapapun, Allah sendiri tetapkan. Siapa yang ditulis Allah akan menjadi masuk surga, maka ditulis Allah pula ulahnya dari hari ke hari, hari ke hari, suka mengerjakan kerja-kerja penduduk surga. Jangan silap, bukan ujungnya itu saja, proses menuju itu pun takdir. Siapa yang dicatat Allah ujung-ujungnya akan masuk neraka, maka dibuat Allah pula lah dia sehari-hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun suka mengerjakan kerja-kerja penduduk neraka. Tentramlah hati Umar bin Khattab. Artinya sepanjang kita suka mengerjakan taat dan mampu, kerjakanlah. Sepanjang kita suka tahu mengerjakan taat, ibadat dan mampu mengerjakan, kerjakanlah. Karena tak tahu di langkah yang keberapa kita stop, kita mati, tak tahu. Buat je. Sebab itulah yang dapat kita ikhtiari.
Ikhtiar itu pun dari dia juga. Ikhtiar tuh, udah masuk waktu zuhur, salat zuhur lah saya. Dari dalam tuh itu je kita. Mengambil wuduk dari Allah tenaga, menaruh ke kepala dari Allah, menghadapkan kiblat dari Allah, berjalan syaraf kaki, rukuk dari Allah. Yang dari kita mana? Naknya itu, kemauannya itu. Itu pun kita kaji lagi. Yang berkemauan itu apa? Kalbu. Kalbu itu dari siapa? Dari dia juga. Jadi kalau begitu, yang dari kita mana? Katakanlah, sampailah kita kepada kesimpulan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya hakikatnya, wahai Allah, aku tak dapat buat apapun untuk membekaliku ke akhirat, melainkan kau bagi aku bekal. Sepintas macam dari aku, niatnya itu macam daripada saya, tapi hakikatnya itu pun bukan daripada saya. Inilah yang dimaksud Rasul, man arafa nafsahu, bukan Rasul, memang yang mencakapkan Rasul, tapi itu hadis qudsi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang kenal dirinya, yang tadi, kenallah dia Tuhannya. Siapa yang dah kenal Tuhannya, binasalah dirinya. Makna binasa, sadarlah dia bahawa dirinya tak ada apa pun, tidak ada apa-apa. Hanya satu yang kita punya, keinginan. Masuk waktu zuhur, memilih solat zuhur atau tidak solat zuhur, itu dari sini. Itulah yang kita punya. Itu pun kalau dikaji, didekati, hakikatnya rupanya bukan kita punya. Jadi yang kita punya apa? Tidak ada. Ketika anda selesai solat zuhur, berterima kasihlah, karena tidak ada yang anda punya, padahal anda diizinkan solat zuhur. Ketika anda bisa menafkahi anak istri, berterima kasihlah, serahlah, karena sepertinya anda sudah menafkahi anak istri. Hakikatnya anda tak punya apa-apa, hanya dia bagi. Ketika anda sudah berhasil sampai di masjid daripada rumah, berterima kasihlah, karena hakikatnya anda tak punya andil sedikit pun untuk menyampaikan diri anda ke sini. Itu makanya ucapan yang paling disuruh Allah bagi orang beriman ni apa? Wajib. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah 17 kali tiap hari, jangan kurang. Alhamdulillah. Berisilah Alhamdulillah kita. Jangan lagi Alhamdulillah masa remaja dulu. Masa remaja dulu ialah kosong pikiran pergi mana-mana. Sekarang tak lagi, dah tua kita, dah dekat pulang. Pak Kades mati juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam hati kita tengah menyerahkan yang sudah-sudah nih, yang ada-ada nih. Sebelum solat ni apa tadi yang kita buat? Sebelum solat zuhur, daripada pagi sampai zuhur, banyak kegiatan, mengerjakan ini, tugas ini, menolong ini, mengerjakan ini, melepaskan ini, semuanya dah kita kerjakan. Boleh tahan juga saya ni, saya dah siapkan ini, ini. Ketika salat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya pantas bagimu, karena tak ada makhluk ni dapat mengerjakan apapun kalau engkau tak bagi. Hakikatnya kami tak memiliki apapun, hanya engkau yang memiliki. Lalu engkau anugerahkan tanpa suruhan siapapun kepada saya. Terima kasih wahai Allah, terima kasih. Itu tugas kita. Kita bawa pelajaran tauhid kita ni kepada ibadat kita, kepada salat kita.
Ini yang dimaksud Rasulullah, 2 rakaat sebelum subuh itu jauh lebih mahal besok harganya di akhirat daripada dunia serta seluruh isinya. Barakallahu lakum wa barak